Dia duduk cukup lama bersama seseorang yang dia pikir adalah temannya, tanpa menyadari bahwa di sebelahnya hanya ada jin yang menyerupai manusia. Guru fisika kami tidak lagi hadir. Kelas menjadi ramai. Semua sibuk mengobrol keras-keras. Aku mencolek Riana yang duduk di hadapanku agar dia menoleh dan kami berhadapan. Riana terkenal punya segudang cerita seru untuk dibagikan, mulai dari yang lucu hingga yang seram. Aku bertanya padanya, "Kemarin kamu bilang ada cerita mengerikan. Kasih tahu dong." Sedetik saja, dia langsung bersemangat. Kata Riana, kejadian ini menimpa saudara jauhnya yang bernama Budi. Riana bilang, Budi sudah kuliah dan sekarang sedang berada di tahun keduanya. Peristiwa ini terjadinya baru minggu lalu, saat Budi diundang ke acara perayaan komunitas yang dia ikuti di kampus. Setelah melalui musyawarah panjang, komunitas Budi sepakat mengadakan acara bakar-bakar ikan bersama di rumah salah seorang dari mereka. Tentu saja, acara ini digadang-gadang bakal seru dan menyenangkan. Sama sekali tak terpikir akan terjadi hal yang aneh. Misalnya, hal-hal seperti jin menyerupai manusia. Sampai di lokasi, seluruh anggota komunitas mulai berbagi tugas. Ada yang membersihkan ikan, menumis sayuran tambahan, membuat saus kecap, menyiapkan peralatan untuk bakaran, membuat minum, bahkan sekedar duduk-duduk dan bernyanyi untuk menghibur semua orang yang sedang bekerja. Budi masuk ke dapur dan membuat minuman untuk 30 orang kawannya, kata Riana. Selama Budi di dapur, ia bisa mendengar seluruh temannya berbincang sambil bekerja. Ia bahkan melihat dari balik jendela yang menghadap ke arah taman bahwa seorang temannya, Dino, sedang bermain gitar sambil tertawa-tawa dengan seseorang. Tapi sayangnya, Budi tak bisa melihatnya dengan jelas, karena tertutup badan Dino yang cukup gempal. Setelah gelas terakhir diisi sirup jeruk, Budi mulai mengangkut gelas di atas baki dan bermaksud meletakkannya di atas meja di taman, di dekat Dino. Saat pintu taman dibuka, betapa kagetnya Budi ketika tiba-tiba Dino berteriak keras sekali. Dino menoleh ke sampingnya sekali, lalu kembali melihat Budi. Ia mengulangnya berkali-kali dengan raut muka ketakutan. Gelas di tangan Budi kini masih bergoyang-goyang, karena tadi ia pun terkejut mendengar teriakan Dino. "Apaan sih?" seru Budi kesal, sambil meletakkan baki penuh gelas ke atas meja. Kali ini, dia berkacak pinggang pada Dino yang sudah pucat pasi. "Kak, kamu kok di situ? Kamu kok datang dari dalam?" Budi keheranan. "Ya dari tadi aku di dapur, bikin minum. Kenapa sih?" Dino menelan ludah. Dari tadi aku di sini gitaran juga sama kamu." Semua orang yang masih bekerja di dalam maupun di sisi lain taman kini mulai berhenti dan mendengarkan. "Jadi, tadi aku mau gitaran biar ada musik. Aku ambil gitar dan duduk di sini, terus ditemenin sama kamu," kata Dino sambil tergagap. "Tapi," sahut Budi, "aku dari tadi langsung masuk dapur untuk bikin minum. Sumpah. Aku tadi sama Budi di dapur kok. Tadi juga aku bantuin buka pintu dapur pas Budi keluar bawa minum." Celetuk tari salah seorang teman Budi
yang tadi sibuk memotong seledri di dekat pintu dapur. Dino kian pucat, apalagi setelah Fani teman mereka yang sedang memasang alat bakaran di taman berkata pula. Tapi Dino juga nggak bohong. Tadi aku pun lihat Dino gitaran sama Budi. Tapi aku nggak terlalu merhatiin lagi karena sibuk masang ini. Dan dia bertingkah persis seperti kamu, tambah Dino yang masih kelihatan shock. Termasuk cara bicara, merespon, sampai bercanda garing yang kelewat absurd itu. Aku nggak tahu kalau dia cuma jin yang menyerupai kamu. Orang-orang masih diam dan lama-lama suasana terasa sedikit mengerikan. Dino memutuskan untuk membereskan gitarnya dan mulai membantu Fani. Budi masih keheranan kenapa dari 30-an orang yang ada di sana, justru dirinya lah yang dipilih untuk diserupai oleh jin. Riana mengakhiri ceritanya dengan ekspresi yang seakan-akan berkata, "Gimana? Ngeri kan?" Aku bergidik, membayangkan betapa takutnya aku kalau ada di posisi Dino. "Sebentar, aku mau ke kamar mandi," celetuk Riana. Bercerita rupanya membuatnya ingin menuntaskan hasrat ke toilet. Aku mengangguk dan masih mencerna cerita tadi di kepalaku. Kenapa ya? Ada jin menyerupai manusia. Apa yang dicari oleh jin itu? Apakah Budi tanpa sengaja mengusik keberadaan jin tadi? Sampai-sampai badannya ditiru dan menjadi kisah horor tanpa sengaja. Tak lama, Riana kembali dari toilet. Wajahnya berseri-seri. "Tebak, aku baru bertemu siapa?" ujarnya. Aku tidak menjawab, justru memberondongnya dengan pertanyaan. "Memangnya kenapa sih? Ada jin menyerupai manusia? Jangan-jangan Budi memang mengganggu mereka ya?" "Oh, tunggu dulu. Apa maksudmu?" Riana kebingungan. Ekspresinya berubah tak paham. "Itu loh, ceritamu yang tadi soal jin menyerupai manusia yang Budi alami." Riana masih mengerjapkan matanya. Lalu katanya, "Aku tidak cerita apa-apa. Aku baru kembali dari toilet dari tadi." "Kamu kan pamit ke toilet setelah selesai cerita," kataku tak sabar. "Jadi jangan..." Omonganku terputus mendadak. Aku baru ingat bahwa sebelum aku mencolek Riana, aku sudah dipamiti Riana untuk pergi ke toilet. Aku tidak melihatnya datang kembali ke kelas. Tapi tiba-tiba Riana sudah duduk kembali di kursinya. "Kamu tidak bercerita soal Budi?" Riana menggeleng dan berkata, "Aku bahkan tidak tahu Budi itu siapa. Jangan ngaco." Mendadak, siang itu jam sekolah terasa panjang bagiku.